Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk percobaan yang kedua, yaitu mengenai sifat-sifat benda. Sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama yaitu mengenai tabel pengamatan dan ada 3 poin pertanyaan yang harus dijawab juga. Langsung saja kita ke tabel pengamatan terlebih dahulu. Ada 4 atom atau molekul, yaitu neon, argon, oksigen, dan air. Di sini yang ditanyakan adalah durasi perubahan sifat benda, cair, padat, dan gas. Langsung saja kita pada percobaan yang pertama, yaitu pada neon. Di sini awalnya zatnya berbentuk padat, dan di sini akan kita panaskan terlebih dahulu untuk melihat perubahan pada gasnya berapa untuk durasinya. Dapat kita lihat pada detik ke-19, zat padat tadi sudah berubah menjadi gas. Baiklah, kemudian di sini kita akan coba mendinginkan zat gas ini untuk ke cair, dan akan dihitung berapa durasi yang dibutuhkan. Dapat kita lihat pada detik ke-28, zat gas tadi sudah berubah menjadi zat cair. Selanjutnya di sini kita akan mendinginkan kembali zat cair ini untuk ke padat. Dalam waktu 6 detik, zat cair tadi sudah berubah menjadi zat padat. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada atom atau molekul argon, di mana zat awalnya yaitu masih berbentuk zat padat. Di sini kita akan coba memanaskannya. Dapat kita lihat pada detik ke-17, zat padat tadi sudah berubah menjadi zat gas. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencoba mendinginkan zat gas ini untuk berubah menjadi cair. Dapat kita lihat zat gas tadi sudah berubah menjadi cair. Pada detik ke-15, zat gas tadi sudah berubah menjadi cair. Selanjutnya di sini kita akan coba mendinginkan kembali zat cair ini untuk menjadi ke padat.
Dalam waktu 3 detik zat cair tadi sudah berubah bentuk menjadi zat padat. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu pada atom atau molekul oksigen. Sama seperti yang lain, bentuknya awalnya yaitu berbentuk padat. Di sini akan kita coba panaskan. Dapat kita lihat pada detik ke-25 zat padat tadi sudah berubah menjadi zat gas. Kemudian zat gas ini akan coba kita dinginkan untuk melihat pada zat cair. Dapat kita lihat pada detik ke-33 zat gas tadi sudah berubah menjadi zat cair. Di sini zat cair akan kita panaskan kembali, maksudnya didinginkan kembali untuk menjadi zat padat. Pada detik ke-7 zat cair tadi sudah berbentuk menjadi zat padat. Baiklah, untuk percobaan yang terakhir yaitu pada atom dan molekul air, di mana zat ini awalnya berbentuk cair. Di sini kita akan coba memanaskan air untuk berubah menjadi gas. Dapat kita lihat pada detik ke-32 zat cair tadi sudah berubah bentuk menjadi gas. Selanjutnya zat gas ini akan kita dinginkan untuk menjadi cair. Dapat kita lihat zat gas tadi sudah berubah bentuk menjadi zat cair, yaitu pada detik ke-35
zat gasnya sudah berubah bentuk menjadi zat cair. Selanjutnya yang terakhir di sini kita akan coba mendinginkan kembali zat cair ini untuk ke padat. Dapat kita lihat pada detik ke-7 zat cair tadi sudah berubah bentuk menjadi zat padat. Jadi dari hasil pengamatan tadi, untuk atom dan molekul mulai dari neon sampai dengan air, untuk neon yang pertama cairnya 28 detik, padat 6 detik, gas 19 detik. Untuk argon cair 15 detik, padat 3 detik, gas 17 detik. Untuk oksigen cairnya 33 detik, padat 7 detik, gasnya 25 detik. Dan untuk air cairnya 35 detik, padat 7 detik, dan gasnya 32 detik. Mungkin itu untuk dari tabel pengamatan yang sudah dilakukan percobaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk poin yang pertama yaitu manakah yang paling cepat berubah bentuk menjadi cair, padat, dan gas, dan jelaskan alasannya. Menurut saya yang lebih cepat berubah bentuk menjadi cair, padat, dan gas yaitu adalah argon. Seperti tabel pengamatan yang sudah durasi perubahan pada tabel pengamatan tadi. Mengapa argon? Karena argon lebih cepat bereaksi ketika dipanaskan ataupun didinginkan. Argon ketika dipanaskan, suhu pemanasan argon lebih rendah dibandingkan dengan neon, oksigen, dan air. Serta begitu juga ketika didinginkan, suhu pendinginan argon tidak mencapai titik terendah. Argon tersebut sudah berubah bentuk. Mungkin itu untuk jawaban dari poin yang A. Selanjutnya untuk menjawab poin yang B, yaitu jelaskan hal apa yang terjadi apabila tutup wadah ditekan hingga bagian dasar. Untuk menjawab poin yang B, kita dapat melakukan percobaan terlebih dahulu. Yaitu pertama mulai dari neon. Di sini kita akan coba memanaskan neon terlebih dahulu. Setelah kita panaskan, kita akan coba melihat atau menekan tutup wadah ini hingga ke bagian dasar. Dapat kita lihat untuk neon sendiri ketika tutup wadahnya ditekan hingga bagian dasar, maka yang terjadi adalah tutupnya meledak dan molekul ataupun atom yang terdapat di dalamnya akan keluar semuanya. Selanjutnya untuk argon, kita akan coba panaskan. Setelah kita panaskan beberapa detik, maka kita akan coba untuk menekan tutup wadah ini hingga ke bagian dasar. Hal yang terjadi masih sama seperti dengan neon tadi. Tutup wadahnya dan atom serta molekulnya akan keluar. Untuk selanjutnya yaitu pada oksigen. Kita akan coba memanaskan oksigen beberapa detik. Setelah itu akan kita tekan tutup wadah hingga ke bagian dasar. Masih sama seperti neon dan argon hal yang terjadi. Selanjutnya untuk
air. Kita akan coba panaskan. Setelah kita panaskan beberapa detik, kita akan coba menekan tutup wadahnya. Masih sama seperti dengan neon, argon, dan oksigen. Jadi untuk poin yang B ini, setelah kita lakukan percobaan, jelaskan hal apa yang terjadi apabila tutup wadah ditekan hingga bagian dasar. Hal yang terjadi yaitu adalah tutup wadah beserta dengan atom dan molekulnya akan meledak atau keluar. Mengapa hal ini terjadi? Karena tekanan yang diberikan yaitu sudah melebihi batas tekanan maksimal atau sudah overload, sehingga ketika tutup wadah tersebut ditekan hingga bagian dasar, atom dan molekulnya tidak bisa bergerak bebas, sehingga semakin ditekan maka ia akan semakin meledak seperti itu. Atom dan molekulnya tidak bisa bergerak bebas karena tutup wadah tersebut ditekan hingga bagian dasar dan menyebabkan atom dan molekul beserta tutup wadahnya akan meledak diakibatkan tekanan yang sudah melebihi batas maksimal dari tekanan yang sudah ditentukan atau sudah overload. Mungkin untuk jawaban poin B itu saja. Baiklah, untuk jawaban dari poin yang C mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk percobaan ini dapat disimpulkan bahwa setiap atom dan molekul seperti neon, argon, oksigen, dan air memiliki durasi perubahan sifat benda yang berbeda-beda. Hal ini juga berkaitan dengan suhu, pemanasan, dan pendinginan. Karena keempat atom dan molekul ini memiliki berubah bentuk pada suhu, pemanasan, dan pendinginan yang berbeda-beda, sehingga ada yang lebih cepat berubah bentuk atau lebih cepat bereaksi. Misalnya seperti tadi, ada yang dari padat ke gasnya lebih cepat, seperti argon yang lebih cepat daripada ketiga atom dan molekul. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih.